Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini berjudul Benarkah doa lebih cepat terkabul jika di dekat Ka'bah? Kegiatan yang tidak luput dilakukan jemaah haji ketika berada di tanah suci adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benarkah doa akan lebih cepat terkabul jika kita berdoa di dekat Ka'bah? Allah SWT memerintahkan hambanya untuk berdoa sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran surat Ghafir ayat 60 yang artinya, Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu apa yang kamu harapkan. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri tidak mau beribadah kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Salah satu tempat di Ka'bah yang mustajab untuk berdoa adalah Multazam. Berikut penjelasannya. Multazam, tempat di Ka'bah yang mustajab. Menukil buku Jejak Sejarah di Dua Tanah Haram karya Mansyah Aji Putra, multazam berasal dari kata kerja iltazama, iltazimu, iltizaman. Multazam adalah tempat memohon ketetapan dan keteguhan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Multazam merupakan bagian dari dinding Ka'bah yang terletak di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Dikatakan, barang siapa menempelkan dada, pipi, dan lengan kedua tangannya seraya berdoa dengan hati yang khusyuk, permohonannya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Multazam sebagai tempat yang mustajab untuk berdoa dijelaskan pada salah satu hadis diriwayatkan Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah disebut dengan multazam. Tidak ada orang yang berdoa di tempat itu kecuali Allah akan mengabulkannya. Hadis riwayat Baihaqi. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani berkata dalam kitabnya Al-Hajju Fadail wa Ahkam, dan aku dengan memuji Allah di multazam, aku memohon banyak hal baik urusan duniawi maupun ukhrawi. Maka tampaklah bagiku ijabahnya dalam urusan dunia dan aku berharap tampak juga ijabah dalam urusan akhirat. Adapun sunnah menempelkan dada, pipi, dan kedua lengan tangan ketika berada di multazam bersandar pada hadis yang diriwayatkan Amir bin Syu'aib dari bapaknya. Dia berkata, aku telah melakukan tawaf bersama Abdurrahman bin Amir. Ketika kami telah menyempurnakan putaran ketujuh, kami pun menunaikan sholat di belakang Ka'bah. Kemudian aku berseru, tidakkah kita memohon perlindungan Allah SWT dari api neraka? Abdullah pun memohon perlindungan dari api neraka. Kemudian berlalu antara Hijr Ismail dan pintu Ka'bah, lalu meletakkan dada, kedua tangan, dan pipinya pada rukun itu. Kemudian berkata, beginilah aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Tempat lain yang mustajab untuk berdoa. Menukil buku kumpulan doa mustajab pembuka pintu rezeki dan kesuksesan karya Denny Lesmana, berikut beberapa tempat di Ka'bah yang dikatakan mustajab untuk berdoa. Yang pertama, Rukun Yamani. Rukun Yamani adalah sudut Ka'bah sebelum Hajar Aswad. Tempat ini mustajab untuk berdoa sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 70 malaikat yang memegang rukun Yamani. Barang siapa berdoa, ya Allah, berilah aku ampunan dan kesehatan
di dalam agama, dunia, dan akhirat. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah diri kami dari siksa api neraka. Maka 70 malaikat tersebut akan berkata, Amin, kabulkanlah doanya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nomor 2. Hajar Aswad. Hajar Aswad adalah batu yang diletakkan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menyelesaikan pembangunan Ka'bah. Hajar Aswad terletak di sebelah kiri pintu Ka'bah. Berdoa sembari mencium Hajar Aswad juga merupakan doa yang mustajab untuk dikabulkan. Nomor 3. Raudhoh. Raudhoh adalah ruangan di antara mimbar dan makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keutamaan Raudhoh tergambar dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tempat antara rumahku dan mimbarku adalah taman dari taman-taman surga. Hadis riwayat Muslim. Doa ketika melihat Ka'bah. Ketika melihat Ka'bah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa sambil mengangkat kedua tangannya. Berikut bacaan doanya. Allahumma zid hazal baita tasrifa wa tadima wa takrima wa mahabah wa zidman syarafahu wa karamah mimman hajjahu awitamara tasrifa wa tadima wa takrima wa bira. Artinya, ya Allah, tambahkanlah kemuliaan, keagungan, kehormatan, dan wibawa pada bait Ka'bah ini. Dan tambahkanlah pula pada orang-orang yang memuliakan, mengagungkan, dan menghormatinya di antara mereka yang berhaji atau yang berumrah dengan kemuliaan, keagungan, kehormatan, dan kebaikan. Wallahu a'lam bishawab.